Baik, Bapak dan saudara-saudara sekalian, sore hari ini kita merayakan misa untuk pelindung paroki ini Santo Yohanes Pemandi, anak istimewa, anak yang dikehendaki Tuhan, bukan manusia saja tapi dikehendaki oleh Tuhan. Dan ini sama dengan Ishak dalam perjanjian lama. Ketika Sarah sudah mati haid dan bapak tua Abraham sudah tidak ada daya lagi sebagai seorang laki-laki dan tidak ada harapan lagi untuk ada satu anak baru, padahal kepada dia dikatakan apa? Abraham, dari keluargamu ini akan semua bangsa menjadi berkat. Tapi pertanyaan, siapa berkat itu? Berjalan dalam ribuan tahun, Ibu Bapak sekalian. Dan Abraham sudah ada di tanah haram bersama dengan domba-dombanya. Dan satu kali dia mengeluh, Tuhan Allah, saya ini sudah tua mau mati. Siapa akan mewarisi semuanya? Paling tidak anak Eliezer, hamba yang ada bersama saya akan mewarisi semua ini. Dan Tuhan katakan, Abraham, anakmu kandunglah yang akan mewarisi semua ini. Dan Abraham bingung, Tuhan Allah bilang, lihat bintang-bintang di angkasa, kau bisa hitung atau tidak? Abraham sudah lihat dan tidak bisa hitung. Dan dia percaya akan kebenaran sabda Tuhan itu, maka sikap Abraham ini dibenarkan oleh Tuhan sebagai sikap iman yang benar. Dan kapan itu terjadi hal itu? Sudah tunggu lama-lama, dari kemah, bongkar kemah, pasang kemah, bongkar kemah, dan jalan. Dan satu kali dikatakan ada 3 orang malaikat datang, tapi dalam berupa manusia ini. Mereka pura-pura mau lewat, tapi Abraham bilang, mari singgah dulu di perkemahan saya. Dan malam itu dibunuh satu anak sapi yang baik untuk menyambut kedatangan mereka ini, makan bersama. Dan esok pagi mereka katakan, Abraham, kalian bukan pulang, Sarah sudah ada anak. Tapi Sarah di belakang ketawa, masakah sudah tua begini mau ada anak lagi? Tapi mereka tanya, di mana Sarah? Dia ada di belakang. Tapi Sarah dengar itu, Sarah bilang, mana sudah tua, maka penyebab tua itu sudah betul lagi, apa lagi? Tapi sudah berjalan. Dalam keadaan begini, Sarah ambil keputusan suruh Abraham tidur bersama Hagar. Dan lahirlah Ismail. Dan ini maksud Ismail ini harus diserahkan kepada Sarah untuk mengangkat Hagar ini sebagai mama ini. Tapi ternyata Hagar makin sombong karena ada anak ini melebihi mama tua sakit-sakit dan menderita. Maka dia suruh Abraham, suruhlah Hagar ini anaknya pulang kemana saya terserah. Memang katanya hatinya Abraham sebal. Dia tahu kata sebal itu artinya apa. Kecewa kan, menyesal dalam tidak suci itu, dan dia usir, kasih mereka sekian jalan semua segala macam. Abraham nih hati kecewa, dia usir mereka pulang. Tapi Tuhan Allah katakan, biar bagaimanapun anaknya akan mempunyai bangsa yang besar. Itulah lahir umat Islam yang besar, Ismail. Mereka menderita, anak ini hampir mati karena kehausan. Mamanya teriak kiri kanan, tidak ada bantuan. Katanya malaikat Tuhan turun dan bilang, kenapa kau menangis? Air tidak ada, di sana ada air. Mereka minum, sudah selamatkan itu, karena itu air mata, air dinamakan mata air apa nama itu. Tapi saya sudah lupa itu mata air itu yang memberi pertolongan pada waktu darurat itu. Dan ya sudah, anak Ismail bertumbuh menjadi orang tukang pemanah di padang gurun dan lain sebagainya. Dan Ishak lahir. Tidak, Ishak lahir dulu. Ishak lahir. Dan nyata memang Abraham mempunyai anak itu, anak perjanjian itu. Dan ketika mereka bergaul bersama ini Ismail ini, akhirnya sudahlah, Mama Sarah bilang, usirin orang, kita tidak perlu lagi orang. Akhirnya Israel dan Ishak lahir, dia menjadi anak bapa bangsa yang kedua adalah Ishak ini. Anak istimewa, anak yang dikehendaki Tuhan. Jadi apa yang Tuhan rencanakan, jangan kita macam-macam dengan rencana Tuhan. Lihatlah Sarah punya kebijaksanaan manusia, akibatnya apa? Menderita batin. Orang mengejek dia bilang, mama itu sudah lama mati haid, mau ada anak lain, apa dia saya ini. Jadi rencana Tuhan tidak boleh dibelokkan kemana. Lurus aja lah. Mungkin menderita tapi lurus saya tidak apa. Halnya sama dengan Yohanes Pembaptis. Ketika bapaknya buat ukupan di gereja, mereka kemudian menampakkan diri dan katakan, Abraham, istrimu akan memiliki seorang anak. Dia tidak percaya.
Sepanjang berapa bulan itu mulut terkancing bisa bicara. Jadi kamu lihat, Tuhan mau mulut ini bisa terkancing bodoh, kita bisa mau apa-apa lagi. Tapi ya kasihan, Tuhan tetap mempunyai cinta kasih yang besar. Ketika anak ini dilahirkan, namanya haruslah Yohanes, ya Yohanes. Dan tidak ada nama dari keluarga yang mempunyai nama Yohanes ini, tapi ya itulah yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki. Dan anak ini menjadi berkat, menjadi nabi terakhir untuk berkhotbah di sepanjang menyiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan Yesus ini. Ya, dari nabi terakhir untuk kita adalah Yohanes Pemandi. Sesudah Yesus datang, engkau nabi untuk apa lagi? Tidak ada nabi lagi mau bicara apa, orang yang dibicara sudah ada. Tidak ada nabi lagi habis perkara. Yohanes Pemandi tutup para nabi. Yesus sudah datang, nabi-nabi tidak ada lagi, tutup sejarah nabi selesai. Karena yang orang dibicarakan ini dia sudah ada, dia sini omong bagaimana tentang kita. Nah, dan Yohanes telah melaksanakan tugas perutusannya sebagai nabi padang sungai Yordan itu, mewartakan pertobatan lain sebagainya untuk mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus. Tapi nabi ini juga rendah hati. Dia tidak mencari popularitas dengan kesayangannya itu. Dia katakan apa, kamu menantikan bukan saya, tapi ada orang yang lain yang akan membaptis kamu dengan air dan api dengan Roh Kudus. Saya membungkus tali kasutnya pun saya inilah kerendahan hati daripada seorang Yohanes Pembaptis sampai ia mati. Karena apa? Dia melawan itu Filipus, Herodes yang merampas istri dari adiknya pada Filipus ini menjadi istrinya, ditegur oleh Yohanes sebagai tokoh agama ini, dan tidak ada jalan lain tapi dengan tarian tarian dari putri cantik ke anak daripada itu yang istri yang dirampas inilah. Waktu dia menari begitu bagus ulang tahun Herodes ini, dan diminta hadiahnya apa? Dia tanya mamanya yang sakit hati karena kemarahan satu Yohanes ini, maka dia minta kepala Yohanes. Bayangkan, raja terkejut, tapi sudah ada keputusan banyak orang, ya sudah suruh orang ambil dan potong kepala Yohanes Pembaptis. Jadi kamu lihat, satu tidak tulus terhadap kebenaran, seorang nabi tidak untuk apapun terjadi. Dari situlah kita lihat kebesaran Yohanes Pemandi sebagai pelindung gereja kita ini, mempunyai satu sikap tunggal saja mengenai kebenaran, dia tidak mundur lagi. Jadi itulah kebesarannya ada dan kerendahan hatinya. Di muka Yesus, di hadapannya dia tetap orang kecil, dan dia katakan apa? Dia semakin lebih besar, aku semakin menjadi lebih kecil. Inilah satu bahasa yang luar biasa Yohanes. Semoga kita umat ini yang berlindung pada saat mempunyai sikap seperti Yohanes Pembaptis ini. Tapi ingat lagi, kehendak Tuhan, kemauan Tuhan, jangan kau lawan, kau bengkokkan. Kau bengkokkan, kau sengsara. Tidak salah. Itulah pengalaman Zakaria dan pengalaman Mama Sarah tempo dulu. Amin. Mari kita berdiri.